Jika kamu pernah berjuang bersama pasangan dari nol, cerita ini untukmu. Aku dibuang saat suamiku berada di puncak kesuksesan. Dianggap tak pantas berdiri di sisinya. Bertahun kemudian, takdir mempertemukan kami kembali dengan posisi yang terbalik. Tonton sampai akhir, karena hidup selalu punya cara kejam untuk mengembalikan apa yang pernah kita buang. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar, dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe, agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Namaku Sari. Aku tidak pernah membayangkan hidupku akan berjalan seperti ini. Jika aku bisa kembali ke masa lalu, mungkin aku akan tetap memilih jalan yang sama. Bukan karena aku bodoh, tapi karena cintaku saat itu terlalu tulus. Aku menikah dengan Arman ketika kami tidak punya apa-apa. Rumah kami kecil, berdinding tipis, atapnya bocor jika hujan datang terlalu lama. Setiap malam aku menampung air dengan ember, sambil menenangkan diri sendiri bahwa suatu hari hidup kami akan berubah. Aku selalu percaya itu. Arman bukan pria jahat pada awalnya. Ia hanya miskin dan penuh ambisi. Setiap kali ia pulang dengan wajah lelah dan mata kosong, aku menyambutnya dengan senyum. Aku masakkan nasi seadanya, kadang hanya dengan garam dan tempe. Aku duduk di sampingnya dan berkata bahwa hari esok pasti lebih baik. Aku bekerja apa saja. Menjahit, mencuci, menjual kue titipan. Tanganku kasar, punggungku sering sakit, tapi aku tidak pernah mengeluh di depan Arman. Aku ingin ia merasa sebagai laki-laki yang kuat, bukan beban. Seringkali ia berkata, suatu hari nanti aku akan membalas semua pengorbananmu. Saat itu aku hanya tertawa. Aku tidak pernah meminta balasan. Bagiku melihatnya bangkit sudah cukup. Namun ada satu hal yang tidak kusadari. Ambisi yang terlalu besar bisa tumbuh menjadi kesombongan. Dan kesombongan itu pelan-pelan menggerogoti cinta. Ketika Arman mulai naik jabatan, ia mulai pulang lebih malam. Bicaranya berubah. Tatapannya tidak lagi sama. Ia mulai sering mengeluh tentang rumah kami yang sempit, tentang pakaianku yang sederhana, tentang diriku yang katanya tidak berkembang. Aku mendengarnya sambil menunduk. Aku kira itu hanya lelah. Aku kira itu hanya fase. Aku tetap menyiapkan makan malam, tetap menunggunya pulang, tetap mendoakannya setiap malam. Aku tidak tahu bahwa di luar sana, dunia baru sedang mengajarinya untuk malu padaku. Pada suatu malam, ia berkata dengan suara datar, hidupku akan jauh lebih besar dari ini. Aku ingin lebih. Aku tersenyum dan menjawab, aku akan selalu di sampingmu. Saat itu aku belum tahu bahwa kalimat itulah yang kelak membuatku ditinggalkan. Perubahan Arman tidak datang dengan teriakan. Ia datang perlahan, seperti malam yang menelan senja tanpa permisi. Aku merasakannya, tapi aku memilih diam. Karena sebagai istri, aku percaya, diam kadang adalah bentuk cinta paling setia. Pekerjaan Arman semakin tinggi. Ia mulai mengenakan kemeja rapi, sepatu mengkilap, dan parfum yang tidak pernah kupilihkan. Aku masih sama, bangun pagi, menyiapkan sarapan, lalu bekerja sampai malam. Bedanya, kini aku sering makan sendirian. Jika dulu ia bercerita tentang mimpinya, sekarang ia hanya berbicara tentang rekan kerjanya, nama-nama baru yang asing di telingaku. Wanita-wanita karier, acara makan malam, pertemuan di hotel mewah. Aku mendengarkan sambil menahan rasa kecil yang mulai tumbuh di dadaku. Suatu malam aku menunggu sampai larut. Nasi sudah dingin, lauk tak tersentuh. Saat ia pulang, aku bertanya pelan, apakah ia sudah makan? Arman menjawab singkat, sudah, tanpa menatapku. Sejak itu aku tahu, aku bukan lagi tempat pulangnya. Aku mencoba berubah. Aku membeli baju baru dari sisa uang belanja. Aku merapikan rambutku. Aku belajar berbicara tentang hal-hal yang menurutku penting baginya. Tapi semakin aku mendekat, semakin ia menjauh. Pernah aku memberanikan diri bertanya, apa aku masih cukup baginya? Ia tertawa kecil, lalu berkata, kamu terlalu sensitif. Dunia kerjaku berbeda sekarang. Kamu tidak akan mengerti.
Kalimat itu seperti tamparan pelan. Tidak keras, tapi cukup untuk membuatku terdiam lama. Sejak kapan aku tidak lagi mengerti suamiku sendiri? Aku mulai mendengar bisik-bisik. Tetangga berkata Arman sering terlihat bersama seorang wanita. Wanita itu cantik, mapan, dan katanya janda. Aku menolak percaya. Aku memilih mempercayai suamiku, meski hatiku gemetar setiap kali ia pulang membawa bau parfum yang bukan milikku. Hingga suatu hari, Arman pulang lebih cepat dari biasanya. Wajahnya serius. Ia duduk di hadapanku tanpa senyum, tanpa basa-basi. Tangannya diletakkan di meja, jarinya mengetuk pelan, seperti orang yang sudah menyiapkan keputusan besar. Aku merasa ada sesuatu yang akan runtuh malam itu. Ia berkata, "Kita sudah terlalu berbeda. Hidupku sekarang tidak bisa berjalan dengan cara lama. Kamu wanita baik, tapi bukan wanita yang kubutuhkan sekarang." Aku menatapnya, mencoba mencari sisa cinta di matanya. Tidak ada. Yang ada hanya kelelahan dan ketegasan. Aku bertanya dengan suara bergetar, "Apa ada wanita lain?" Ia tidak langsung menjawab. Diamnya adalah jawaban paling kejam. Malam itu aku tidak menangis. Air mataku seperti menolak jatuh. Aku hanya duduk memeluk lututku sendiri, menyadari satu hal yang pahit. Aku tidak kalah oleh wanita lain. Aku kalah oleh kesuksesan yang dulu kubantu ia bangun. Dan malam itu, aku tahu, hidupku akan segera berubah, bukan karena aku mau, tapi karena aku dibuang. Keputusan itu akhirnya diucapkan beberapa hari kemudian. Tidak ada pertengkaran besar, tidak ada teriakan. Justru itulah yang membuatku semakin menyakitkan. Semuanya terdengar tenang, seolah hidup kami hanya sebuah rapat singkat yang harus segera diselesaikan. Arman duduk di depanku dengan wajah rapi. Bajunya licin, rambutnya tertata, seperti orang yang hendak pergi ke acara penting. Aku masih mengenakan daster lusuh yang biasa kupakai di rumah. Kontras itu membuatku merasa sangat kecil. Ia berkata ia ingin bercerai. Kalimat itu meluncur begitu saja, tanpa jeda, tanpa rasa bersalah. Ia bilang hidupnya akan jauh lebih baik jika ia memulai segalanya dengan orang yang setara. Ia butuh pasangan yang bisa berdiri di sampingnya, bukan di belakangnya. Aku menunduk, dadaku sesak, tapi suaraku tidak keluar. Aku menunggu, berharap ia ragu, berharap ia menarik kembali ucapannya. Tapi tidak, ia justru melanjutkan dengan nada seolah sedang memberi nasihat. Ia berkata, aku terlalu sederhana, terlalu kampung, terlalu tidak cocok dengan dunia barunya. Ia berkata, semua ini demi kebaikan kami berdua. Aku akhirnya bertanya satu hal yang sejak awal menggerogoti pikiranku. Siapa wanita itu? Arman menghela napas, lalu menyebut namanya. Rina, seorang janda, kaya, berpengaruh, wanita yang bisa membantunya melangkah lebih jauh. Aku tersenyum tipis, meski bibirku gemetar. Jadi benar, semua bisik-bisik itu bukan fitnah. Aku ingin marah, ingin berteriak, ingin memaki. Tapi yang keluar justru rasa lelah yang sangat dalam. Aku bertanya, lalu bagaimana denganku? Ia menjawab singkat, kamu akan baik-baik saja, kamu wanita kuat. Kalimat itu terdengar seperti pujian, tapi bagiku itu adalah cara halus untuk melepas tanggung jawab. Hari perceraian itu datang lebih cepat dari yang kubayangkan. Aku duduk di ruangan dingin, mendengarkan janji yang dulu diucapkan kini dibatalkan dengan tanda tangan. Tanganku gemetar saat memegang pena. Aku menandatangani bukan karena aku siap, tapi karena aku sudah tidak punya pilihan. Arman tidak menatapku saat semuanya selesai. Ia hanya berdiri, mengucapkan semoga kamu bahagia, lalu pergi, tanpa menoleh, tanpa menunggu air mataku jatuh. Aku keluar dari ruangan itu sendirian. Langit terasa lebih berat dari biasanya. Orang-orang lalu lalang tanpa tahu bahwa dunia seorang wanita baru saja runtuh. Malam itu aku mengemasi barang-barangku. Tidak banyak yang bisa kubawa. Beberapa baju, foto pernikahan yang sudah kusobek, dan kenangan yang terlalu berat untuk ditinggalkan. Aku meninggalkan rumah itu tanpa menangis. Aku menolak terlihat lemah di depan siapapun. Tapi begitu aku menutup pintu, kakiku lemas. Aku bersandar di dinding. Air mata akhirnya jatuh tanpa suara. Aku tidak menangisi kehilangan seorang suami. Aku menangisi diriku sendiri. Seorang wanita yang telah memberikan segalanya, lalu dianggap tidak layak ketika semua itu berhasil. Dan di saat itu, aku berjanji dalam hati, aku mungkin ditinggalkan, tapi aku tidak akan hancur. Hari-hari setelah perceraian terasa panjang dan kosong. Aku pindah ke rumah kontrakan kecil di pinggir kota. Dindingnya kusam, jendelanya sempit. Tapi setidaknya tempat itu tidak menyimpan kenangan tentang pengkhianatan. Di sana,
Aku belajar tidur sendiri tanpa menunggu siapapun pulang. Setiap pagi, aku bangun dengan perasaan asing. Tidak ada lagi kewajiban menyiapkan sarapan untuk orang lain. Tidak ada suara langkah kaki yang kutunggu. Awalnya terasa seperti kehilangan tujuan. Tapi perlahan, aku sadar. Ini bukan akhir. Ini awal yang menyakitkan. Aku kembali bekerja lebih keras. Semua pekerjaanku terima. Tidak ada lagi istilah malu. Aku menjahit sampai larut malam. Menerima pesanan apapun. Tangan ini pernah menyiapkan kesuksesan orang lain. Kini saatnya bekerja untuk diriku sendiri. Di tengah kesibukan itu, aku mendengar kabar tentang Arman. Ia menikah dengan Rina tidak lama setelah kami bercerai. Pesta mereka besar, mewah. Foto-fotonya beredar di mana-mana. Aku melihatnya sekilas, lalu menutup layar ponsel. Dadaku perih, tapi aku menolak runtuh. Malam-malam tertentu, aku masih menangis diam-diam. Bukan karena rindu, tapi karena merasa bodoh pernah bertahan begitu lama. Aku bertanya pada diriku sendiri, apa cintaku terlalu murah sampai bisa dibuang begitu saja? Namun hidup punya cara aneh untuk menyembuhkan. Suatu hari, seorang pelanggan lama datang, membawa tawaran. Ia menyukai hasil jahitanku dan mengajakku bekerja di sebuah butik kecil. Gajinya tidak besar, tapi cukup untuk bertahan. Aku menerimanya tanpa ragu. Di sana aku belajar banyak hal, tentang disiplin, tentang kepercayaan diri, tentang nilai seorang wanita yang tidak ditentukan oleh siapa yang menemaninya. Setiap hari aku berdiri lebih tegak. Setiap malam aku tidur dengan rasa lelah yang jujur. Tahun demi tahun berlalu, aku mulai menabung. Aku mengambil kursus. Aku memperbaiki caraku berbicara, caraku berpikir, caraku melihat dunia. Bukan untuk membuktikan apapun pada Arman, tapi untuk menghargai diriku sendiri. Sementara itu, kabar Arman mulai jarang terdengar. Katanya bisnisnya besar, hidupnya mewah. Aku mendengarnya seperti mendengar cerita orang asing. Namanya tidak lagi menggetarkan hatiku. Aku tidak tahu bahwa takdir sedang menyiapkan panggungnya sendiri. Bahwa semua luka yang kupelihara dengan sabar, suatu hari akan berubah menjadi kekuatan yang bahkan tidak pernah kubayangkan. Aku hanya tahu satu hal saat itu. Aku tidak lagi wanita yang dibuang. Aku adalah wanita yang sedang dibentuk. Dan tanpa kusadari, hidupku mulai berjalan ke arah yang sama sekali baru. Kesempatan itu datang tanpa suara, seperti fajar yang pelan-pelan mengusir gelap. Pemilik butik tempatku bekerja mempercayaiku mengelola pesanan besar dari sebuah perusahaan. Aku gugup, tapi aku terima. Untuk pertama kalinya sejak lama, seseorang melihatku bukan sebagai istri seseorang, tapi sebagai diriku sendiri. Aku bekerja siang malam. Aku belajar mengatur waktu, menghitung biaya, berbicara dengan klien. Setiap kesalahan ku perbaiki. Setiap pujian, kusimpan diam-diam sebagai penguat. Perlahan, namaku mulai dikenal. Pesanan datang lebih sering. Kepercayaanku tumbuh. Beberapa tahun kemudian, aku memberanikan diri mengambil langkah besar. Aku membuka usaha kecilku sendiri. Tidak mewah, hanya sebuah ruko sederhana. Aku menamai usahaku dengan namaku sendiri. Untuk pertama kalinya, aku merasa utuh. Di saat yang sama, aku mendengar kabar yang berbeda tentang Arman. Bisnisnya bermasalah. Ada keputusan salah, ada utang, ada konflik. Aku mendengarnya tanpa rasa puas. Hanya ada keheningan. Hidup memang adil dengan caranya sendiri, tanpa perlu aku ikut campur. Usahaku berkembang. Aku bertemu banyak orang, belajar dari kegagalan, bangkit dari kerugian. Aku tidak lagi takut jatuh, karena aku tahu aku bisa berdiri sendiri. Dunia yang dulu katanya tidak ku memberti, kini justru menjadi tempatku melangkah dengan yakin. Suatu hari, seorang investor tertarik pada usahaku. Ia menawarkan kerjasama yang mengubah segalanya. Aku ragu, tapi aku ingat semua malam ketika aku ditinggalkan dengan air mata. Aku memilih percaya pada diriku sendiri. Keputusan itu membawaku jauh. Perusahaanku tumbuh. Aku pindah ke gedung yang lebih besar. Aku memimpin banyak orang. Setiap keputusan terasa berat, tapi aku menjalaninya dengan tenang.
Aku tahu rasanya berada di bawah. Itu membuatku lebih manusia. Aku tidak pernah membanggakan diriku di depan siapapun. Aku bekerja, pulang, dan beristirahat dengan damai. Tidak ada pesta besar, tidak ada sorotan berlebihan. Kesuksesanku sunyi, tapi kokoh. Aku tidak tahu bahwa di sudut kota yang lain, Arman sedang jatuh ke titik yang paling rendah. Aku tidak tahu bahwa takdir sedang meluruskan garis yang dulu bengkok. Yang aku tahu, aku sudah memaafkan masa laluku. Bukan untuk orang lain, tapi untuk diriku sendiri. Dan disitulah hidup menyiapkan pertemuan yang tidak pernah kupikirkan akan terjadi. Pertemuan itu terjadi di pagi yang sibuk. Aku datang lebih awal ke kantor, seperti biasa. Gedung tinggi itu berdiri megah, penuh kaca dan cahaya. Namaku tertera di pintu ruang utama, sesuatu yang dulu bahkan tidak berani kubayangkan. Aku berjalan menyusuri lorong dengan langkah tenang. Para karyawan menyapaku dengan hormat. Aku membalas dengan senyum singkat. Aku selalu mengingatkan diriku sendiri untuk tidak berubah menjadi orang yang dulu melukaiku. Saat itulah aku melihatnya. Seorang pria berseragam abu-abu, mendorong troli kebersihan. Kepalanya tertunduk, rambutnya berantakan. Gerakannya lambat, seperti orang yang sudah terlalu sering dikecewakan hidup. Awalnya aku tidak mengenalinya. Wajah itu tampak asing, tua, dan lelah. Namun ketika ia mengangkat wajahnya sebentar, dunia seakan berhenti. Itu Arman. Dadaku mengeras, nafasku tertahan. Aku hampir tidak percaya. Pria yang dulu membuangku karena merasa aku tidak setara, kini berdiri di hadapanku sebagai petugas kebersihan di perusahaanku sendiri. Ia tidak langsung mengenaliku. Pakaianku rapi, sikapku berbeda. Hidupku telah berubah terlalu jauh dari ingatannya. Aku melangkah melewatinya dengan perasaan campur aduk. Ada kaget, ada sedih, ada sesuatu yang seperti penutup luka lama yang akhirnya ditarik. Beberapa langkah kemudian aku berhenti, bukan karena dendam, tapi karena hatiku terlalu penuh untuk berpura-pura biasa saja. Aku menoleh perlahan, ia menatapku, mata kami bertemu. Wajahnya pucat, tangannya gemetar. Troli yang ia dorong berhenti bergerak. Aku melihat jelas penyesalan di matanya. Penyesalan yang tidak perlu diucapkan. Ia membuka mulut, tapi tidak ada suara keluar. Bibirnya bergetar, seolah ingin menyebut namaku tapi tidak berani. Aku hanya berdiri, menatapnya dengan wajah datar. Bukan dingin, hanya tenang. Beberapa detik yang terasa seperti seumur hidup berlalu. Lalu aku melangkah pergi. Tidak satu kata pun keluar dari mulutku. Aku masuk ke ruanganku dan menutup pintu. Di dalam ruangan itu, aku duduk dan menarik nafas panjang. Tanganku bergetar. Air mata hampir jatuh. Tapi aku menahannya. Bukan karena aku kuat, tapi karena aku sudah selesai dengan rasa sakit itu. Di luar sana, aku tahu Arman masih berdiri terpaku, menghadapi kenyataan yang dulu tidak pernah ia bayangkan. Posisi kami telah tertukar. Tanpa teriakan. Tanpa balas dendam. Hari itu aku bekerja seperti biasa. Menandatangani dokumen. Menghadiri rapat. Memberi arahan. Namun di dalam hatiku, ada satu kesadaran yang pelan-pelan menguat. Hidup tidak pernah lupa. Ia hanya menunggu waktu yang tepat untuk mempertemukan kita kembali. Sejak hari itu, aku sering melihat Arman di sudut-sudut gedung. Ia selalu menunduk setiap kali berpapasan denganku. Tidak pernah menyapaku. Tidak pernah berani menatap lama. Seolah keberadaanku adalah cermin yang terlalu jujur untuk ia hadapi. Aku tidak pernah memerintahkannya secara khusus. Aku memperlakukannya seperti karyawan lain. Adil. Profesional. Tanpa keistimewaan. Tanpa hukuman. Dan justru itulah yang paling berat baginya. Suatu siang, aku melihatnya membersihkan lantai ruang rapat. Ruangan tempat aku biasa memimpin rapat besar.
Ruangan yang dulu hanya bisa ia impikan untuk masuk sebagai tamu kehormatan. Kini ia masuk dengan kain pel dan ember. Aku berdiri di ambang pintu. Ia belum menyadari kehadiranku. Aku melihat pundaknya yang membungkuk. Gerakannya yang kaku. Pria itu terlihat jauh lebih tua dari usianya. Akhirnya ia menoleh. Matanya membesar. Ia berdiri tergesa. Hampir menjatuhkan embernya. Aku bisa melihat rasa malu yang begitu pekat di wajahnya. Ia berkata pelan, "Maaf, saya akan segera selesai." Nada suaranya asing bagiku. Tidak ada sisa keangkuhan. Tidak ada kepercayaan diri yang dulu sering menyakitiku. Yang ada hanya kehati-hatian dan rasa takut. Aku menjawab singkat, "Lanjutkan saja. Ruangan ini akan dipakai nanti." Ia mengangguk cepat, lalu kembali menunduk. Aku berbalik dan pergi. Langkahku mantap, meski dadaku bergetar. Bukan karena ingin membalas, tapi karena menyadari betapa kejamnya waktu. Beberapa hari kemudian, bagian personalia melaporkan bahwa Arman bekerja keras dan jarang mengambil cuti. Ia datang paling pagi dan pulang paling akhir. Aku mendengarnya dengan perasaan campur aduk. Dulu aku yang menunggu. Kini hidup yang menunggunya. Aku tahu cepat atau lambat ia akan berbicara. Aku tahu ia membawa banyak kata yang tertahan. Dan benar saja. Suatu sore ia berdiri di depan ruanganku. Ragu-ragu mengetuk pintu. Aku mempersilahkannya masuk. Ia berdiri kaku. Tangannya saling menggenggam. Ia menunduk lama sebelum akhirnya mengangkat wajahnya. Matanya basah. Suaranya pecah saat menyebut namaku. Ia meminta maaf. Bukan dengan alasan, bukan dengan pembelaan. Ia hanya berkata ia bodoh. Ia buta. Ia kehilangan sesuatu yang paling berharga saat ia merasa paling tinggi. Aku mendengarkannya tanpa memotong, tanpa menghakimi. Hatiku terasa berat, tapi juga lega. Luka yang lama tertutup kini terbuka. Bukan untuk disakiti lagi, tapi untuk sembuh. Aku menjawab dengan tenang. Aku sudah memaafkanmu sejak lama. Kalimat itu membuatnya menangis. Bukan tangis lega, tapi tangis orang yang akhirnya sadar bahwa penyesalan datang selalu terlambat. Aku menutup pembicaraan itu dengan satu hal. Masa lalu tidak bisa diubah. Tapi kita selalu bisa memilih bagaimana menjalani hari ini. Dan hari itu, aku tahu. Aku telah benar-benar bebas. Setelah percakapan itu, Arman berubah semakin pendiam. Ia tidak lagi terlihat gelisah setiap kali bertemu denganku. Seolah beban besar yang lama dipikulnya akhirnya jatuh ke tanah. Namun wajahnya justru tampak lebih kosong. Seperti orang yang telah kehabisan harapan, tapi masih harus bertahan hidup. Aku kembali menjalani rutinitasku. Rapat, keputusan, target, dan tanggung jawab yang semakin besar. Di tengah semua itu, aku sering teringat masa lalu. Bukan dengan amarah, melainkan dengan rasa iba pada diriku yang dulu. Wanita yang bertahan terlalu lama karena percaya cinta bisa mengalahkan segalanya. Suatu malam, aku pulang lebih larut. Gedung sudah hampir kosong. Lampu koridor redup. Di sudut lantai dasar, aku melihat Arman masih bekerja. Ia membersihkan kaca pintu masuk dengan gerakan pelan. Sendirian. Entah dorongan apa yang membuatku berhenti. Aku mendekat dan bertanya apakah ia sudah makan. Ia terkejut, lalu menggeleng pelan. Katanya tidak apa-apa. Aku mengangguk. Tidak ada lagi rasa canggung. Hanya dua manusia yang pernah berbagi hidup, kini berdiri di garis yang berbeda. Aku berkata ia boleh pulang lebih awal jika lelah. Ia menolak dengan halus. Malam itu, aku duduk di mobil cukup lama sebelum menyalakan mesin. Aku menyadari satu hal penting. Aku tidak lagi ingin membuktikan apapun. Aku tidak ingin menjadi pemenang atau pihak yang lebih tinggi. Aku hanya ingin hidup dengan tenang. Beberapa minggu kemudian, kabar buruk datang tentang Arman. Ia sakit. Tubuhnya drop karena kelelahan dan tekanan.
Ia tetap bekerja, meski kondisinya tidak baik. Bagian personalia melaporkannya padaku dengan ragu. Aku mengangguk dan meminta mereka memastikan Arman mendapatkan cuti dan perawatan yang layak. Tidak lebih, tidak kurang. Bukan karena masa lalu, tapi karena itu adalah hal yang benar. Saat aku menjenguknya di ruang kesehatan kantor, ia menatapku dengan mata berkaca-kaca. Ia berkata ia tidak pantas mendapatkan kebaikan dariku. Aku menjawab pelan. Kebaikan tidak perlu pantas. Ia hanya perlu diberikan. Hari itu, aku keluar dengan langkah ringan. Aku tahu aku tidak lagi terikat oleh cerita lama. Aku tidak membawa dendam. Aku juga tidak membawa harapan. Aku hanya membawa diriku yang utuh. Dan di sanalah aku benar-benar mengerti. Balasan terbaik dari pengkhianatan bukanlah balas dendam, melainkan kehidupan yang terus berjalan tanpa rasa pahit. Waktu terus berjalan, dan hidup di kantor kembali normal. Arman kembali bekerja setelah cutinya. Tubuhnya terlihat lebih kurus, langkahnya lebih pelan. Namun ada sesuatu yang berubah dalam caranya memandang hidup. Ia tidak lagi terburu-buru, tidak lagi mengejar apapun selain hari ini. Aku melihatnya dari kejauhan, dan untuk pertama kalinya aku tidak merasakan apa-apa. Tidak perih, tidak bangga, tidak sedih. Hanya kosong yang tenang, seperti luka yang akhirnya menutup sempurna. Suatu sore aku menerima laporan keuangan tahunan. Angka-angka itu mengingatkanku pada masa lalu, pada hari-hari ketika aku menghitung uang receh untuk membeli beras, pada malam-malam ketika aku menahan lapar demi orang lain. Dadaku menghangat, bukan oleh amarah, tapi oleh rasa syukur. Aku berdiri di depan jendela besar ruanganku. Kota terlihat sibuk, lampu-lampu mulai menyala. Di bawah sana, hidup berjalan tanpa menunggu siapapun. Aku tersenyum kecil. Dulu aku berpikir kebahagiaan adalah ditemani. Kini aku tahu, kebahagiaan adalah berdamai. Beberapa hari kemudian, aku menerima undangan pernikahan dari seorang karyawan. Aku datang sendirian. Di acara itu aku melihat banyak pasangan. Ada yang tampak bahagia, ada yang tampak lelah. Aku tidak iri. Aku hanya berharap mereka saling menjaga. Sesuatu yang dulu gagal kulakukan bersama Arman. Malam itu aku pulang dengan hati ringan. Di lobi gedung apartemen aku berpapasan dengan Arman. Ia membawa kantong kecil, mungkin bekal makan malamnya. Ia berhenti dan menunduk hormat, seperti orang yang menghormati atasan. Aku membalas dengan anggukan singkat. Tidak ada lagi jarak emosional. Tidak ada lagi kenangan yang menyelinap. Hanya dua orang yang pernah saling mengenal. Kini berjalan di jalur yang berbeda. Saat pintu lift menutup, aku menatap bayanganku sendiri. Wajahku lebih dewasa. Mataku lebih tenang. Aku menyadari satu hal yang membuatku hampir menangis bahagia. Aku tidak menjadi kuat karena dibuang. Aku menjadi kuat karena aku memilih bangkit. Dan disitulah aku tahu. Kisah ini belum selesai. Tapi aku sudah sampai pada akhir yang paling penting. Akhir dari luka di dalam diriku sendiri. Beberapa bulan berlalu tanpa kejadian berarti. Hidupku terasa stabil. Nyaris datar. Dan untuk pertama kalinya aku menyukai keadaan itu. Tidak ada drama. Tidak ada rasa takut kehilangan. Aku bangun setiap pagi dengan tujuan yang jelas. Lalu pulang dengan hati yang tidak lagi berat. Suatu hari, bagian personalia kembali menemuiku. Wajahnya tampak ragu. Ia menyampaikan bahwa kontrak kerja Arman akan segera berakhir. Perusahaan sedang melakukan evaluasi. Posisi petugas kebersihan akan dialihkan ke sistem outsourcing baru. Artinya, beberapa orang harus dilepas. Aku mendengarkan dengan tenang. Nama Arman disebut dengan hati-hati. Seolah mereka menunggu reaksiku. Aku tidak menunjukkan apapun. Aku hanya bertanya apakah kinerjanya baik. Mereka mengangguk. Rajin,
tidak pernah bermasalah. Aku meminta mereka memperlakukannya sama seperti karyawan lain. Tidak ada perlakuan khusus, tidak ada campur tangan pribadi. Keputusan harus adil. Malam itu aku tidak bisa langsung tidur. Bukan karena kasihan, tapi karena aku teringat masa lalu. Saat aku dilepas begitu saja tanpa pertimbangan, tanpa perlindungan, tanpa keadilan. Aku menarik napas panjang, memastikan bahwa aku tidak menjadi versi lain dari orang yang pernah melukaiku. Beberapa hari kemudian keputusan diumumkan. Arman termasuk yang harus dilepas. Aku melihatnya menerima kabar itu dengan wajah datar. Tidak marah, tidak memohon. Ia hanya mengangguk pelan dan mengucapkan terima kasih. Saat ia membereskan barang-barangnya, aku berdiri di balik kaca ruanganku. Aku melihat punggungnya menjauh. Ada rasa perih yang singgah sebentar lalu pergi. Bukan karena cinta lama, tapi karena aku tahu rasanya kehilangan pekerjaan ketika hidup sudah rapuh. Sebelum benar-benar pergi, Arman meminta bertehu, untuk terakhir kalinya. Ia berdiri di hadapanku dengan wajah tenang. Ia berkata hidupnya mungkin tidak akan pernah kembali seperti dulu, tapi ia bersyukur pernah dipertemukan denganku lagi, bukan untuk kembali, tapi untuk belajar menerima. Aku mengangguk. Aku berkata semoga ia menemukan kedamaian. Ia tersenyum kecil, senyum yang tidak pernah kulihat selama bertahun-tahun. Saat pintu tertutup di belakangnya, aku duduk diam cukup lama. Aku tidak merasa menang, aku tidak merasa kalah, aku hanya merasa selesai. Karena pada akhirnya, hidup tidak bertanya siapa yang paling benar. Hidup hanya bergerak, dan kita yang harus memilih bagaimana berdiri di dalamnya. Setelah Arman pergi, kantor terasa sama saja. Tidak ada perubahan besar. Tidak ada kekosongan yang mengganggu. Justru itulah tanda bahwa masa lalu benar-benar sudah tidak memegang kendali atas hidupku. Hari-hari kembali diisi dengan pekerjaan. Aku menandatangani kerjasama baru, membuka cabang tambahan, dan merekrut lebih banyak karyawan. Setiap wajah baru mengingatkanku pada diriku yang dulu. Datang dengan harapan, membawa ketakutan, dan butuh satu kesempatan untuk dipercaya. Aku berusaha menjadi pemimpin yang manusiawi. Aku tahu rasanya tidak dianggap. Aku tahu rasanya berdiri di titik paling bawah. Itu sebabnya aku selalu berkata pada diriku sendiri, jangan pernah membuat orang lain merasa sekecil yang pernah kau rasakan. Suatu sore, aku duduk sendirian di ruanganku. Hujan turun pelan di balik kaca. Suasana itu membawaku kembali ke masa lalu. Ke rumah kecil beratap bocor, ke ember penampung air, ke diriku yang dulu berdoa agar hidup berubah. Air mataku jatuh tanpa kusadari. Bukan air mata sedih, itu air mata syukur. Karena ternyata aku masih hidup, masih utuh, masih berdiri. Aku teringat satu kalimat yang pernah diucapkan Arman dulu. Ia berkata aku tidak cocok dengan dunia barunya. Saat itu kalimat itu menghancurkanku. Kini aku tersenyum mengingatnya. Bukan karena ingin membalas, tapi karena dunia memang bukan milik siapa-siapa. Malam itu aku pulang lebih awal. Aku memasak untuk diriku sendiri, makan dengan tenang, tidak terburu-buru, tidak menunggu siapapun. Aku duduk di depan cermin dan menatap wajahku lama. Aku melihat bekas luka yang tidak terlihat. Aku melihat ketegaran yang tumbuh dari rasa sakit. Aku melihat seorang wanita yang akhirnya mengenal nilainya sendiri. Dan disitulah aku menyadari satu hal penting. Hidup tidak selalu memberi kita pasangan yang setia, tapi hidup selalu memberi kita pilihan untuk setia pada diri sendiri. Aku memejamkan mata malam itu dengan perasaan damai, karena aku tahu kisahku hampir sampai pada akhirnya. Pagi itu aku bangun dengan perasaan ringan. Tidak ada beban di dada. Tidak ada bayangan masa lalu yang mengejar. Aku berdiri di depan jendela, melihat matahari naik perlahan, dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar merasa cukup. Aku bersiap berangkat kerja seperti biasa. Tidak ada yang istimewa. Namun justru di sanalah aku menemukan makna. Hidup tidak selalu harus berakhir dengan keajaiban besar. Kadang, keajaiban itu adalah ketenangan yang kita rasakan setelah badai panjang. Di perjalanan,
Aku teringat semua yang telah kulalui. Dari wanita miskin yang bertahan demi cinta, menjadi wanita yang ditinggalkan saat suaminya merasa tinggi. Dari air mata yang jatuh diam-diam, hingga langkah mantap yang kini kujalani tanpa ragu. Aku tidak pernah membayangkan akan berada di posisi ini, bukan sebagai balasan, bukan sebagai kemenangan, tapi sebagai bukti bahwa luka tidak selalu menghancurkan. Luka bisa membentuk jika kita memilih untuk bangkit. Aku sampai di kantor dan berjalan melewati lorong panjang. Karyawan menyapaku. Aku membalas dengan senyum hangat. Di wajah-wajah mereka, aku melihat harapan. Dan aku tahu, aku berada di tempat yang tepat. Siang itu aku menerima pesan singkat dari nomor yang tidak kukenal. Isinya sederhana. Terima kasih sudah pernah mencintaiku dengan tulus. Aku tidak perlu bertanya siapa pengirimnya. Aku hanya menatap layar beberapa detik, lalu menghapus pesan itu. Bukan karena aku marah, tapi karena aku tidak lagi hidup di sana. Aku menutup hari itu dengan duduk sendirian di ruanganku. Aku menulis satu kalimat di buku kecil yang selalu kubawa. Jangan pernah merendahkan orang yang berjuang bersamamu di bawah. Karena hidup bisa mengangkat mereka lebih tinggi darimu. Aku tersenyum, menutup buku itu, lalu melangkah pulang. Inilah akhir kisahku. Bukan tentang pria yang jatuh. Bukan tentang wanita yang membalas. Ini tentang seorang wanita yang pernah dibuang. Namun memilih bangkit, memaafkan, dan hidup dengan martabat. Dan jika kamu mendengarkan ceritaku sampai di sini, ingatlah satu hal. Kesetiaan yang diremehkan hari ini bisa menjadi kekuatan terbesar seseorang di masa depan.